keluarganya kita berkata seperti itu meniat kita. Dan kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala jawab yang saat itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mulai menangis merintih karena takut akan siksaan yang akan kita dapatkan karena saat kita hidup di dunia ketika dikatakan di awal masih belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kita belum bagus, akhlak kita yang dikatakan di awal belum bagus. Menangis kita, takut kita. Maka oleh karena itu selagi kita masih banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, baik itu nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari yuk kita bersama-sama jaga benar-benar nikmat ini, pergunakan nikmat ini benar-benar untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Baik kita kepada Allah dan kita harus berusaha baik kepada sesama manusia. Kita tentunya menginginkan diri kita ini menjadi orang-orang yang baik. Dan ketika kita menjaga diri kita ini menjadi orang-orang yang baik, dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lain. Dan inilah yang sama-sama kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika ibadah kita sudah bagus, bagaimana apa yang Allah berikan kepada diri kita, potensi yang Allah berikan kepada diri kita itu bisa memberikan manfaat buat orang lain. Mungkin kita bisa belajar ngaji, bisa ngajar ngaji, yuk kita ajarkan ngaji bagi teman-teman keluarga kita semua yang mungkin belum bisa belajar sama-sama. Ada mungkin yang paham dengan ilmu dunianya, yuk mari kita pergunakan ilmu itu untuk bisa memberikan kebaikan buat orang lain. Mungkin ada yang paham ilmu pertukangan, mungkin masang batu, ya. Kita melihat tetangga kita dari bangunan masang batunya masih miring-miring. Kita paham jauh caranya seperti ini, Pak. Biar batu kita yang kita pasang ini bagus, nabi ini jauh. Kita ajarkan apapun yang ada pada diri kita, potensi yang ada pada diri kita, kita pergunakan untuk kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya. Mungkin kita di masjid ini kita bisa ada suara bagus, ya kita pergunakan azan. Bersih-bersih, jangan sepeda yang kita lakukan ringan, tapi subhanallah ketika itu kita lakukan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ketika kita melakukan sesuatu itu ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Semuanya Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita melakukan sesuatu karena mengharapkan dunia saja, maka yang kita dapat dunia yang lain. Nah, dalam hadis baginda Rasulullah SAW tentang hijrah itu kan, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi kalau kita berhijrah, dalam kita melakukan sesuatu, kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Tapi sebaliknya ketika kita melakukan sesuatu di dunia ini, niatnya karena kepengen mencari harta dunia saja, kepengen mencari wanita yang kita nikahi saja, niatnya untuk itu, yang kita dapat itu lagi, rugi tentunya. Rugi kalau kita cuma dapatnya dunia saja. Karena tadi kita katakan di awal, kita berharap yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat juga bagus. Dan juga di akhir, waqina adzabannar, dijauhkan kita dari siksa api Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya nikmat kubur, yang namanya siksa surga dan neraka itu memang ada buat kita. Karena kehidupan dunia inilah, tempat dunia di dunia inilah tempat kita nanti menentukan diri kita sendiri. Kemana diri kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita nanti mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, atau malah sebaliknya nanti kita mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala? Kita lah yang menentukan itu, Pak. Memang takdir Allah itu sudah diberikan kepada kita. Jadi kita sudah ada takdirnya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Permasalahannya kan sekarang kita tidak tahu. Takdir kita di akhir kita baik atau buruk kita tidak tahu. Masuk surga atau neraka kita tidak tahu. Dapat nikmat atau dapat kesusahan kita tidak tahu. Makanya kita sebagai manusia ini tugas kita karena ketidaktahuan kita, maka kita berusaha berupaya melakukan kebaikan yang kita Allah. Menjalankan perintah Allah,
melakukan kebaikan-kebaikan. Yang lain sudah kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa-apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami katakan di awal, mendapatkan kebahagiaan kalau kita melakukan yang ikhlas mencari ridha Allah. Yang kedua yang dalam ayat yang saya bacakan di awal tadi, kita akan mendapatkan kebaikan melebihi dari apa yang kita lakukan saat kita hidup di dunia ini. Melebihi, dikasih kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Semua yang kita lakukan walaupun kecil sebesar biji zarrah, maka insya Allah kebaikan itu nanti akan Allah berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan kecil, keburukan itu kita tutupi rapat-rapat dan kaki umum yang tahu, tapi yakinlah itu nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan itu akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu akan memberikan kesedihan buat diri kita sendiri. Bapak Ibu hadirin insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tentunya kita semua berharap dan selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita, jamaah kita semuanya mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kuncinya, syaratnya ketika kita mengharapkan diri kita yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah, tadi kami katakan di awal bahwa tidak ada dua yang harus selalu kita jaga. Satu, ibadah kita kepada Allah dengan kita sholat yang kita jaga benar-benar, terutama sholat lima waktunya kita jaga. Alhamdulillah kalau kita bisa istiqomah dengan sholat sunnahnya, sholat sunnah rawatib kita, qobliyah ba'diyah kita bisa. Sholat wajibnya, sholat sunnah rawatib kita jaga, baru sholat